Setiap dari kita diajari untuk menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang kurang sempurna, atau menghadapi lingkungan yang berbeda. Kita dituntut untuk memaksakan diri menjadi si perfeksionis yang menciptakan standar tinggi untuk diri sendiri. Lalu, tidakkah kamu merasa lelah untuk terus memaksakan diri menjadi sempurna? Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Steve Fuller dan Jerry Jacob membagi agen sosialisasi menjadi 4 unsur utama, antara lain keluarga, kelompok teman, lembaga pendidikan formal, dan media massa. Fase perkembangan anak. Keluarga menjadi agen sosialisasi pertama yang dikenal oleh anak. Pada masa awal perkembangan di lingkungan keluarga, anak mulai belajar untuk berinteraksi dengan orang tua atau figur pengasuh. Orang tua atau pengasuh memiliki kontrol untuk mengarahkan si anak dalam memberikan respons. Tindakan mengarahkan ini dikenal dengan istilah pola asuh atau parenting. Parenting dalam kamus Merriam-Webster diartikan sebagai the raising of a child by its parent. Pola asuh dalam pengertian tersebut berarti tidak hanya terbatas pada orang tua saja, tetapi juga figur pengasuh yang memiliki waktu panjang dengan seorang anak. Misalnya kakek, nenek, tante, paman, atau asisten rumah tangga. Orang tua kita bisa saja memiliki pola asuh yang berbeda dengan anggota keluarga kita yang lain. Perbedaan pola asuh ini bisa saja membuat kita bingung dalam menentukan sikap. Oleh sebab itu, seluruh anggota keluarga sebaiknya sepakat untuk memiliki dan menerapkan satu bentuk pola asuh kepada anak. Menurut Diana Bjorn, seorang psikolog klinis dan perkembangan, pola asuh pada dasarnya adalah cara orang tua mengendalikan, membimbing, serta mendampingi anak untuk melakukan tugas-tugasnya selama masa perkembangan hingga proses pendewasaan. Diana mengelompokkan pola asuh ke dalam 3 bentuk. Pertama, pola asuh otoriter yang menjadikan orang tua cenderung membatasi dan mengendalikan anak sesuai dengan keinginan mereka. Komunikasi antara anak dan orang tua bersifat satu arah. Anak hanya dianggap sebagai objek yang harus diarahkan oleh orang tua. Orang tua memegang kendali penuh pada anak sehingga anak harus mengikuti setiap perintah yang diberikan. Selain itu, anak juga harus menghormati orang tua dan tidak boleh melawan. Biasanya, orang tua yang menerapkan pola asuh ini menjadi berjarak dengan anak dan seringkali tidak memberikan penjelasan atau alasan mengapa anak harus melakukan sesuatu sesuai kehendak orang tuanya. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini biasanya akan menjadi minder, penuh ketakutan dan memiliki komunikasi yang lemah, serta tidak bisa menyampaikan gagasan yang dimiliki. Kedua, pola asuh demokratis yang memberikan ruang kepada anak untuk berpendapat dan mengemukakan gagasan yang dimilikinya. Orang tua melatih anak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan dan meminta anak memberikan argumen dari pilihan yang dibuat oleh anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini membuat anak memiliki pribadi yang dewasa, mandiri, serta mampu mengendalikan diri. Anak juga cenderung berprestasi dan mampu mengelola stres
dengan baik karena dapat mengekspresikan dengan bebas perasaan yang sedang dialami. Ketiga, pola asuh permisif yang menjadikan anak harus berusaha sendiri untuk berkembang. Orang tua biasanya tidak mau ikut campur dalam kehidupan anak dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk memilih. Pola asuh ini sangat disukai oleh anak karena orang tua tidak akan menegur atau memperingatkan setiap tindakan yang dilakukan anaknya. Oleh sebab itu, anak yang diasuh dengan pola ini memiliki kecenderungan tidak mampu mengendalikan perilaku, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah, serta merasa terasing dari keluarga. Akhirnya, anak sering melakukan pelanggaran karena ketidaktahuannya atas tindakan baik dan buruk. Di Indonesia, umumnya orang tua menggunakan pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis. Berdasarkan pola asuh tersebut, anak telah memiliki gambaran tentang baik buruk sebuah pilihan dan konsekuensi atas pilihan tersebut. Misalnya, kita harus menerima dan menggunakan baju yang dibelikan oleh ibu kita, padahal baju tersebut tidak sesuai dengan style dan warna yang kita sukai. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat dan menghargai pemberian ibu, kita menggunakan baju tersebut. Apabila menolak baju pemberian ibu, kita akan menghadapi beberapa konsekuensi, seperti dianggap sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih. Ibu akan merasa sedih hingga ibu akan membenci diri kita. Berbagai konsekuensi negatif yang muncul di kepala menjadikan kita lebih memilih untuk setuju supaya kita tetap aman dan dicintai oleh orang lain. Penolakan dan perkataan tidak seringkali dianggap sebagai tanggapan yang negatif dan tidak menyenangkan. Padahal, keberanian dalam mengatakan tidak menunjukkan perkembangan yang sempurna dalam diri seorang anak. Seorang anak mulai mengucapkan kata tidak sebagai ekspresi ketidaksetujuan di usia bawah 3 tahun. Di usia ini anak mengalami perkembangan dalam 4 aspek utama, antara lain motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan kemampuan sosial. Aspek bahasa terbagi menjadi 2, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Kemampuan bahasa reseptif menunjukkan pemahaman anak terhadap bahasa yang diucapkan kepada mereka. Kemampuan bahasa reseptif lebih bersifat input atau masukan. Misalnya anak mengikuti instruksi masuk ke kamar mandi ketika mendengar ibunya berkata, "Ayo mandi." Kemampuan bahasa ekspresif yang menunjukkan kemampuan anak mengutarakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Salah satu contoh kemampuan bahasa ekspresif adalah ketika anak menolak untuk melakukan sesuatu atau mengatakan tidak pada instruksi orang tua. Di tahapan ini, anak ingin dianggap sebagai individu yang bisa bertindak sesuai keinginannya. Anak ingin memberitahu bahwa dirinya tidak hanya mengikuti keinginan orang tua, orang di sekitarnya, atau pengasuhnya. Pola asuh orang tua memiliki peran penting bagi proses perkembangan anak. Sebuah penelitian dari Universitas Texas di Austin terhadap 119 orang anak berusia 14 hingga 27 bulan menemukan bahwa anak yang diasuh oleh lingkungan yang sehat dan suportif menjadikan anak memiliki kemampuan bahasa ekspresif yang lebih baik. Pada tahap pertama, penelitian dimulai dengan membiarkan anak bermain dengan mainannya. Peneliti melihat pola interaksi antara anak dan ibu selama bermain. Ketika waktu bermain habis, si ibu memberitahu pada anaknya untuk berhenti bermain dan membereskan mainannya.
Terdapat 3 respon berbeda dari anak-anak dalam penelitian ini. Sebagian anak langsung menurut ibunya dan membereskan mainannya. Sebagian lagi memilih untuk mengabaikan ucapan ibunya dan terus bermain, sisanya menolak dan berkata tidak kepada ibunya. Pada tahap berikutnya, para ibu mengisi kuesioner untuk mendeteksi apakah si ibu memiliki gejala depresi. Berdasarkan pengamatan dan hasil kuesioner, diperoleh 2 simpulan utama. Pertama, anak yang berkata tidak atau menolak ucapan ibunya adalah anak yang diasuh oleh ibu yang sehat. Ibu yang sehat secara mental memiliki energi untuk mengasuh dan menanggapi permintaan anaknya dengan sabar dan penuh welas asih. Cara asuh yang demikian menjadikan anak lebih percaya diri dan mampu mengemukakan keinginan dan isi hatinya. Sebaliknya, ibu dengan gejala depresi sangat rentan untuk marah, membentak hingga melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan mencubit. Kondisi ibu yang keras tersebut menjadikan mental anak menurun sehingga anak memberi respon menurut atau mengabaikan ucapan dari ibu.